menjelaskan antibiotik turunan ansamisin dan antrasiklin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahilani dan adapun anggota rekan saya yaitu Hilda Cantika Putri, Putri Nurani, Jemaima Gisman Pinananhan, Cinta Jinanti Asdi, Nabila Salzabila, Siti Munawwara Nur, Raza Yafin Pasyarani, Amelia Nana Puspitasari, Fani Sakina, Nur Anissa Reskia. Selamat menyaksikan video kami. Sebagai permulaan, mari kita membahas tentang apa itu antibiotika. Antibiotika berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari anti yaitu lawan dan bios yaitu hidup, sehingga dapat disimpulkan antibiotika dari istilah katanya yaitu antibiosis yang berarti melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Ed Puilman yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Pada tahun 1942, Waxman mendefinisikan antibiotika sebagai bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme lain. Definisi inilah yang kemudian digunakan hingga saat ini. Mekanisme kerja obat antibiotik secara umum yang pertama yaitu menghambat metabolisme sel mikroba, contohnya sulfonamid dan trimethoprim. Yang kedua, menghambat sintesis dinding sel mikroba, contohnya penisilin, cefalosporin, dan vancomycin. Yang ketiga yaitu mengganggu keutuhan atau permeabilitas membran sel mikroba, contohnya yaitu polymyxin. Yang keempat, menghambat sintesis protein sel mikroba, contohnya aminoglykosid dan makrolid. Yang kelima yaitu menghambat sintesis asam nukleat mikroba, contohnya rifampicin, asam nalidiksat atau quinolone. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, jadi turunan antibiotik golongan ansamisin adalah rifampicin. Rifampicin ini merupakan suatu antibiotik yang banyak digunakan pada pasien tuberkulosis. Nah, dalam bentuk regimen, rifampicin ini dapat diketahui mengakibatkan hepatotoksik. Pada pemakaian jangka panjang dan dalam beberapa jurnal, dapat dijelaskan bahwa banyak kasus yang menunjukkan rifampicin dapat menginduksi gagal ginjal akut. Jumlah insiden hepatotoksik dilaporkan ada 30% pada pasien. Untuk mekanisme kerja rifampicin ialah dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan menghambat sintesis protein, terutama pada tahap transkripsi. Rifampicin ini menghambat pelekatan enzim RNA polimase dengan berikatan sisi aktif enzim tersebut. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan apa definisi dari antibiotik, bagaimana mekanisme kerja antibiotik secara umum, dan antibiotik turunan ansamisin. Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana mekanisme kerja dari obat antibiotik turunan antrasiklin. Sebelum masuk ke penjelasan mekanisme kerja turunan antrasiklin, apa sih itu turunan antrasiklin? Nah, turunan antrasiklin yaitu golongan antibiotik yang digunakan pada pengobatan kemoterapi kanker. Obat apa saja sih yang termasuk dalam golongan antrasiklin? Yaitu ada daunorubicin, ada doxorubicin, ada epirubicin, dan ada plicamycin. Mekanisme kerja obat yang saya ambil yaitu doxorubicin, di mana doxorubicin ini merupakan obat kemoterapi jenis antrasiklin. Obat ini bekerja dengan cara memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan cara memblokir enzim topoisomerase tipe 2, yaitu enzim yang digunakan sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Hubungan struktur aktivitas antibiotik turunan ansamisin, salah satunya yaitu rifampicin. Rifampicin adalah antibiotik yang dihasilkan dari Streptomyces mediterranei, berkhasiat bakteriostatik terhadap Mycobacterium tuberculosa dan lepra. Penderita dengan pengobatan rifampicin perlu diberitahu bahwa obat ini dapat menyebabkan warna merah pada urin, dahak, keringat, dan air mata. Juga pemakai lensa kontak dapat menjadi merah permanen. Rifampicin diisolasi dari
fermentasi kultur Nocardia mediterranei dan merupakan antibiotika dengan spektrum aktivitas yang luas. Pada umumnya, rifampisin digunakan sebagai obat anti tuberkulosis. Adapun struktur kimia dapat dilihat pada gambar di samping. Turunan ansimisin pada umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp, dikarakterisasi oleh adanya struktur siklik yang mengandung gugus aromatik dan jembatan makrosiklik alifatik panjang yang dinamakan ANSA di antara posisi dua inti aromatik yang tidak saling berdekatan. Pada umumnya, turunan ansimisin menimbulkan toksisitas tinggi dan hanya satu yang digunakan dalam klinik, yaitu rifampisin. Rifampisin pada umumnya digunakan sebagai obat anti tuberkulosis. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Turunan selanjutnya dari ansamisin yaitu ada rifabutin. Jadi rifabutin merupakan suatu antibiotik turunan rifamisin, seperti juga rifampisin dan rifapentin. Obat ini aktif terhadap Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium intracellular, dan Mycobacterium fortuitum. Aktivitasnya mirip dengan rifampisin, tetapi sering terjadi resistensi silang dengan rifampisin. Rifabutin suatu substrat dan induktor dari sitokrom P450, tetapi lebih lemah daripada rifampisin, sehingga diindikasikan untuk pengobatan tuberkulosis pada pasien HIV, yang juga menggunakan antiretroviral golongan protease inhibitor atau NNRT, atau juga disebut dengan non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Misalnya efavirenz yang merupakan obat juga substrat sitokrom P450. Adapun struktur kimia dari rifabutin dapat dilihat pada gambar di samping. Saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas turunan antrasiklin. Nah, turunan antrasiklin diantaranya seperti doxorubisin, epirubisin, daunorubisin, dan idarubisin didapat dari kultur Streptomyces paucetius. Bekerja sebagai anti kanker dengan menghambat proses replikasi dan transkripsi DNA. Struktur yang terlibat pada mekanisme kerja tingkat molekul adalah cincin B dan C sebagai interkalator, cincin A dan gugus gula amino, dan C pada dua pasangan basa. Turunan antrasiklin bekerja secara tidak spesifik pada siklus kehidupan sel. Turunan antrasiklin juga digunakan untuk pengobatan melositik dan limfositik leukemia akut. Contoh yang pertama yaitu doxorubisin. Nah, doxorubisin adalah antrasiklin yang terisolasi dari strain Streptomyces paucetius caeseor var. Doxorubisin ini berinteraksi di antara basa-basa dalam DNA rantai ganda, meracuni topoisomerase 2 yang menyebabkan penghambatan aktivitas mitosis, sintesis asam nukleat, mutagenesis, dan penyimpanan kromosom. Doxorubisin ini bereaksi dengan sitokrom P450 melepaskan hidrogen peroksida dan radikal hidroksil dan mungkin merusak fungsi membran sel. Adapun struktur pada doxorubisin dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya itu ada epirobisin. Epirobisin termasuk di dalam jenis obat antrasiklin. Epirobisin adalah obat untuk mengatasi beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara atau leukemia. Obat ini bekerja dengan cara memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat ini dapat dikombinasikan dengan obat lain sebagai terapi tambahan atau adjuvan pada penderita kanker payudara yang sudah menjalani operasi pengangkatan tumor. Epirobisin memiliki kelompok HO- menunjuk dalam arah yang berlawanan dari doxorubisin. Epidoxoform memiliki struktur yang berbeda dari doxoform karena perubahan dalam stereokimia pada posisi 4 aksen. Konsekuensi utama dari perubahan struktural adalah tingkat yang lebih tinggi stabilitas hidrolitiknya. Meskipun kurang aktif daripada doxoform terhadap sel kanker, tetapi mereka lebih stabil. Peningkatan lipofilisitas dan penetrasi sel karena mempunyai stabilitas hidrolitik, yaitu untuk mencegah air berpenetrasi. Pada jalur glukuronidasi, clearance lebih cepat
waktu paru lebih pendek. Dosis dapat ditingkatkan sampai 180 mg per meter kubik. Epirobisin diindikasikan sebagai komponen terapi pembantu pada pasien tumor dengan pembengkakan aksila diikuti dengan kanker payudara primer, tahap 2 dan 3. Dosisnya mulai dari 100 sampai 120 mg per meter kubik. Selanjutnya, epirobisin diindikasikan untuk terapi pasien dengan kanker payudara stadium lanjut atau metastasis. Dosisnya mulai dari 100 sampai 135 mg per meter kubik. Adapun struktur kimia epirobisin dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang ketiga, ada daunorubicin. Daunorubicin ini adalah obat anti kanker yang merupakan obat kemoterapi, yang dimana obat ini diklasifikasikan sebagai antibiotik, antitumor, antrasiklin. Seseorang yang diberikan daunorubicin jangka panjang untuk mengobati kanker akan berisiko besar, karena daunorubicin ini dapat menyebabkan luka dan bengkak. Bahan kimia yang ada dalam kandungannya dapat menyebabkan kerusakan jaringan luas pada dalam tubuh jika lolos dari vena. Tetapi daunorubicin ini lebih efektif melawan sel-sel leukemia dari sel-sel tumor. Digunakan untuk pengobatan yaitu mengobati leukemia mielogenis akut AML dan untuk mengobati leukemia limfoblastik akut atau ALL. Obat ini diberikan melalui intravena. Efek samping yang umum terjadi lebih dari 30% untuk pasien yang memakai daunorubicin. Yang pertama itu nyeri di sepanjang situs di mana obat itu diberikan. Yang kedua, urin mungkin tampak merah, merah coklat, orange atau pink dari warna obat selama 1-2 hari setelah menerima dosis. Yang ketiga, mual dan muntah biasanya ringan, terjadi dalam 1-2 jam pengobatan. 4. Mulut luka dalam minggu pertama setelah terapi. Yang kelima, kelainan ritme jantung biasanya tanpa gejala dan singkat. Yang terakhir, kerontokan rambut sementara pada kulit kepala atau di tempat pada tubuh. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ini adalah struktur dari obat daunorubicin. Yang terakhir yaitu idaburicin. Idaburicin ini adalah obat anti-neoplastik yang digunakan untuk tata laksana leukemia dan limfoma pada anak dan dewasa. Idaburicin ini juga merupakan agen kemoterapi yang bersifat sitotoksik sehingga diperlukan pemberian atau penanganan yang hati-hati. Idaburicin ini juga sering digunakan bersamaan dengan obat anti kanker lainnya seperti daunorubicin, cladribine, dan citrabine. Agen anti-neoplastik ini memiliki aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus aureus. Selain itu, agen ini juga membunuh sel MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus, namun juga obat ini menunjukkan efek antimikroba sinergis dengan fosmocin. Idaburicin dan analognya juga memiliki potensi untuk menjadi kelas baru antimikroba untuk pengobatan infeksi terkait MRSA, dan adapun formulasi kimianya yaitu C26H27NO9. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.